Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pengurus Mushola Al-Hidayah beserta jamaah maghrib sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih beri kita berbagai macam nikmat sehingga kita kembali bisa menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita bisa pula hadir di majelis ilmu pada malam ini sekalipun dalam kondisi hujan, tidak menghalangi kita semua untuk hadir. Mudah-mudahan ini menjadi pembesar pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pada malam ini dalam kajian tadabbur kisah di dalam surat Maryam, kita telah sampai pada ayat yang ke-15 dalam catatan kita lalu, sampai ayat yang ke-15 dari surat Maryam. Pada malam ini kita lanjutkan ayat yang ke-16. Ini kisah tentang Maryam. Kalau sebelumnya kita menceritakan kisah Nabi Zakaria, kemudian juga kisah Nabi Yahya, maka pada ayat 16 ini kisah intinya yaitu kisah Maryam, dan suratnya adalah surat Maryam. Seperti biasa, sebelum kita mengambil pelajaran dari ayat demi ayatnya, seperti biasa saya baca dulu, Bapak Ibu silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Allahumma arhamna bil Quran. Kita lihat ayat yang ke-16 dari surat Maryam. Allah menyebutkan wadkur fil kitab Maryam. Wadkur fil kitab Maryam. Ceritakanlah kepada mereka, atau ingatlah, ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, yaitu kisah tentang Maryam. Kisah tentang Maryam. Dan ini merupakan bukti bahawa Rasulullah SAW bahwa benar beliau adalah utusan Allah. Coba, bagaimana mungkin Nabi menceritakan berperlu suatu kejadian yang kejadian itu terjadi Nabi saat itu belum lahir, jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Jadi kalau ada orang menceritakan sesuatu yang ceritanya itu terjadi sebelum orang itu ada, kisah yang dia ceritakan itu terjadi sebelum dia ada, berarti dua saja kemungkinan. Pertama, orang itu adalah Nabi, karena itu dia diberi wahyu. Atau yang kedua, bisa jadi dia adalah seorang yang rajin membaca. Allah bisa juga tahu dengan kisah yang terjadi sebelum awal. Tahu tak? Kisah Imam Bonjol, kisah Pangeran Diponegoro. Wah, bisa tahu. Padahal kejadian itu terjadi sebelum kita ada. Dari mana kita tahu? Dari bacaan, kan orang membaca. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi tidak bisa membaca. Ini tidak bisa membacanya Nabi ini Bapak Ibu, ini bukan kelemahan. Makanya banyak orang yang salah paham dengan makna ini, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Sehingga dari kesimpulan berarti Nabi bodoh, itu keliru. Itu sesat memahami ummi. Nabi itu ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Di antara hikmahnya apa? Supaya orang tidak mengira, supaya orang tidak mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Nabi itu adalah hasil bacaannya. Nabi tidak pandai membaca. Apa yang Nabi baca? Berarti dari mana Nabi tahu? Beliau tidak bisa membaca. Berarti itu adalah wahyu. Apalagi kisah Maryam ini terjadi sebelum beliau. Kalau beliau menceritakan apa yang terjadi pada masa beliau, masuk akal Bapak Ibu. Awak menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa awak, itu masuk akal. Tapi kalau orang menceritakan sesuatu yang kejadian itu jauh sebelum awak, malah ratusan tahun sebelum kita, maka tidak akan mungkin cerita itu pasti benar, kecuali pertama kita dapat sumber yang benar, atau yang bersangkutan adalah seorang Nabi. Dan beliau tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ini salah satu cara Allah sehingga orang tidak mengatakan apa yang beliau ceritakan itu adalah hasil karangan. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, tidak pandai Nabi membaca dan menulis itu bukan kekurangan. Tapi kalau awak tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, itu kekurangan.
Ya, kadang banyak orang salah paham. Wadkhul fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Maryam. Apa yang mau diceritakan? Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat yang berada di sebelah timur. Syarqiyya, sebelah timur, maknanya adalah Baitul Maqdis. Apa maknanya? Maryam ini adalah anak yang dinazarkan, Bapak Ibu. Maryam ini adalah anak yang dinazarkan. Apa nazar dari ibu Maryam ini? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran yang kita juga bahas beberapa waktu lalu, bagaimana ibu dari Maryam, yaitu Hana, istri dari Imran. Imran ini adalah ayahnya Maryam. Ibunya Maryam namanya Hana. Hana ini ketika sedang hamil, dia bernazar. Apa nazarnya? Allah abadikan di ayat 35 dari surat Ali Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku menazarkan apa yang ada di dalam perutku khusus untuk beribadah kepada Engkau. Makanya ketika Maryam sudah bisa berpisah dari ibunya, maka di saat itulah nazar itu ditunaikan. Sehingga Maryam itu terpisah dari ibunya. Ya, dia tidak besar bersama ibunya, tapi dia besar dan tumbuh dalam ketaatan ibadah. Jadi sejak kecil sudah mandiri. Kalau ibarat awak kini, Bapak Ibu, sama bantu masuk pesantren. Ya, sejak kecil itu sudah diamanahkan untuk beribadah. Tinggal di Baitul Maqdis, kemudian membantu orang, melayani orang yang akan beribadah. Dan itu sudah semenjak kecil. Jadi semenjak kecil ini Maryam ini sudah mandiri. Ketika lahir ayah sudah wafat, kemudian sudah bisa berpisah sedikit, maka berpisah dengan ibunya. Jadi mirip-mirip dengan Rasulullah. Dengan ayah tidak jumpa, dengan ibu juga hanya sebentar. Hanya sebentar. Dan kemudian kelanjutan dari kisah ini, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharat sawiyya. Allah menyebutkan fattakhadhat min dunihim hijaba. Ini kejadiannya sudah lamanya. Artinya jarak dengan Maryam diantar oleh ibunya ke Baitul Maqdis dengan ayat sekarang ini jauh jaraknya. Jadi ketika Maryam dia beribadah, ya, maka ia mengadakan tabir untuk menutup diri. Yang namanya perempuan itu kalau beribadah itu tidak terbuka. Ya. Apalagi Maryam ini adalah wanita yang istimewa, wanita yang mulia. Jadi Maryam ini menutup dirinya. Fattakhadhat min dunihi hijaba. Maka ia mengambil tabir untuk menutup dirinya. Fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami mengutus kepadanya ruh kami. Maknanya adalah Jibril. Maknanya adalah Jibril. Jadi kisah yang sekarang
dengan Maryam ke Baitul Maqdis tadi itu jauh jaraknya. Kalau tadi masih kecil, kalau sekarang sudah dewasa. Maka sampai akhirnya malaikat Jibril pun datang kepada Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Maka dia menyerupai padanya manusia yang sebenarnya. Apa maknanya? Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat gagah. Jadi Jibril pernah datang kepada Maryam, dan Jibril pun pernah datang kepada Rasulullah dalam wajah seorang laki-laki. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika kita dulu mengkaji hadis Jibril. Masih ingat tak? Hadis Jibril. Jibril pernah datang kepada Nabi dalam wujud seorang laki-laki. Duduk di dekat Nabi, lututnya ketemu dengan lutut Nabi, tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Itu tak ada sahabat-sahabat yang lain. Siapa Allah? Lawan tu akrab mana dengan Nabi lo? Kok bisa nak kenal dia? Padahal dia seperti akrab sekali dengan Nabi. Nah ketika itu Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bagaimana Jibril itu, bagaimana orang yang dilihat itu pakaiannya putih, benar-benar putih, sangat putih, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada bekas perjalanan. Orang kalau pakai perjalanan kan, apalagi zaman dulu kan, naik kuda di padang pasir, itu pasti mampu tuh. Rambutnya sangat rapi sekali, sangat hitam, tidak ada kusui seperti al-lahir. Artinya apa? Malaikat Jibril itu adalah penampilan yang luar biasa, gagah. Nah itu pula yang datang kepada Maryam sebelumnya. Sehingga di kalangan ahlul ilmi ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa Maryam ini, jangan-jangan Maryam ini seorang nabi perempuan, nabi laki-laki, tapi ada seorang nabi perempuan, yaitu Maryam. Sampai ada yang mengatakan begitu. Sekalipun pendapat ini kemudian ditolak, ya, pendapat itu ditolak. Kenapa? Karena nabi itu harus laki-laki. Nabi itu laki-laki. Kenapa? Sebab apabila nabi perempuan, ya, bukan tidak adil. Yang namanya nabi itu menjadi pemimpin bagi umatnya, dan pemimpin itu apalagi untuk orang banyak, apalagi dalam masalah agama, itu adalah laki-laki. So apabila ada nabi perempuan, repot. Yang namanya perempuan ada masa dia berhalangan, Kemudian kalau perempuan secara fisik dia lemah, dia tidak sekuat laki-laki. Sekalipun ada satu dua kita menemukan ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Nah, kalau tampil namanya batin karir, dia padusi tapi lebih ganas daripada laki-laki. Jawab banyak polisi-polisi itu laki tapi tunggang langgang laki. Tapi secara kelaziman laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kemudian belum lagi kalau perempuan dia berdakwah, ada nabi perempuan, kemudian dia berdakwah kepada kaumnya laki-laki dan perempuan, ahli repot itu. Besar fitnahnya Pak Ibu. Besar fitnah. Makanya saya kalau ditanya bagaimana menurut Ustaz seorang pendakwah perempuan berdakwah di hadapan laki-laki perempuan secara luas. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya ingin menyatakan kalau seandainya wanita itu masih muda, kemudian cantik pula,
maka lebih selamat dia tidak berdakwah di hadapan laki-laki dan perempuan secara umum dengan menampakkan wajahnya. Tapi kalau dia sudah tua, lagai lah sepangke ama awak atau sepangke nenek awak, itu dah awak. Sebab kalau kondisi masih muda, itu berdakwah di hadapan laki-laki perempuan. Oh, mampu-mampu apa macam dia buat. Ya, ada tabligh akbar mendatangkan seorang ustazah dari Jakarta. Tabligh akbar itu maghrib, siap maghrib. Jam 4:30 lah tiba apa? Ya, 4:30 lah tiba. Maghrib acaranya 4:30 apa lah tiba. Amangan namanya tu. Berarti kan tenaga dengan cari bantuannya tu. Jadi besar fitnahnya. Begitu kalau Nabi itu perempuan. Ya. Jadi ketika Jibril datang kepada Nabi, tidak otomatis. Ketika Jibril datang kepada Maryam, tidak otomatis begitu Maryam adalah Nabi. Tidak otomatis. Tapi Maryam adalah wanita yang istimewa. Ya, betul. Fatamassala laha basharan sawiyya. Maka dia menyerupai seorang laki-laki yang sebenarnya. Jadi Jibril itu datang bukan dengan wajah malaikat, tapi dengan wajah seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, yang rupawan. Namanya sebagai wanita yang solehah, ahli ibadah, wanita yang taat. Wanita taat itu pemalu, Bapak Ibu, pemalu. Nah, tanda pemalunya Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari engkau apabila engkau orang yang bertakwa. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari engkau apabila engkau bertakwa. Artinya Maryam ingin mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Seolah-olah itu yang ingin dikatakan oleh Maryam. Kenapa? Karena Maryam terkejut. Tiba-tiba coba bayangkan Bapak Ibu, seorang wanita ahli ibadah, wanita terhormat, wanita yang sehari-hari hanya khusus beribadah, tidak kenal dengan dunia, tidak kenal dengan laki-laki. Tiba-tiba ada laki-laki gagah di dakinya. Apa kita tahu? Itu terkejut Maryam. Maka imannya pun bicara, aku berlindung kepada Allah dari engkau apabila engkau bertakwa. Seolah-olah Maryam ingin mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka apa jawaban dari malaikat Jibril? Qala innama ana rasul rabbik. Aku adalah utusan Allah untukmu. Aku ini adalah utusan Allah. Li ahaba laki ulaman zakiya. Aku diutus oleh Allah untuk memberi kabar kepada kamu, memberi kabar bahwa engkau akan dapat seorang anak laki-laki yang bersih. Jadi malaikat itu berkata, aku ini adalah utusan Allah untuk engkau. Jangan cameh kamu, jangan takut. Abu pun orang jahit. Jadi kalau saya umpamakan dengan bahasa saya, Bapak Ibu, seolah-olah Jibril ingin mengatakan, jangan cameh, jangan cameh. Abu bukan orang jahit. Abu kemari tidak mengganggu bagai itu.
saya ini adalah utusan Allah untuk engkau, memberi kabar kepada engkau bahwa engkau akan dapat seorang anak laki-laki yang bersih. Dapat seorang anak laki-laki yang bersih. Nah, kenapa disebut laki-laki yang bersih, anak laki-laki yang bersih? Menunjukkan bahwa anak ini dia tidak melakukan dosa. Yang tidak melakukan dosa siapa? Siapa? Nabi. Jadi di sini sudah ada semacam berita dari Allah bahwa anak yang akan Allah berikan kepada kamu bukan sembarang anaknya. Ini bukan sembarang anak, tapi anak ini adalah seorang yang akan menjadi nabi. Karena itu dia adalah seorang anak yang bersih. Maka Maryam bertanya kepada Jibril, karena Jibril yang memberitahu seperti itu. Ditanya oleh Maryam. Maryam berkata, "Anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar." Bagaimana aku akan punya seorang anak? Belum bukan punya anak. Bagaimana aku akan punya anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan aku bukan pula seorang pelacur. Jadi Maryam ketika itu sempat dialog dengan malaikat Jibril. Kalau bahasa awaknya Pak Ibu, mereka yuyus. Itulah suambo, kalau mungkin Maryam cek itu kan. Kalau mau bawaan ke basawah, ini yuyusnya. Baru caranya ambo kapunya. Sementara ambo tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maknanya di sini adalah punya suami digauli. Walam aku bahagia dan aku bukan pula seorang pelacur. Jadi bisa jadi orang tidak punya suami, tapi dia pelacur, punya anak juga. Dia tidak pelacur, dia punya suami, punya anak juga. Biasanya orang punya anak, biasanya kondisi kalau punya anak, dua itu sebab. Pertama, dia punya suami. Kalau tidak punya suami, berarti pelacur dia. Atau dia berzina. Ini tidak ada keduanya. Itu makanya kelahiran Nabi Isa ini adalah kelahiran yang unik, dan hamilnya Maryam adalah hamil yang unik di luar dari apa yang semestinya. Biasanya orang kalau hamil biasanya dia punya suami, kalau dia tidak punya suami, kalau tidak berzina. Tapi Allah dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan keagungannya, maka dia berbuat apa saja yang dia inginkan. Maka dijawab oleh Jibril, dijawab lagi. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayy. Berkata Jibril, perkara demikian bagi Tuhanmu itu mudah. Itu mudah. Jadi kalau bagi Allah itu mudah. Kalau dimakan di kepala awak, tidak kemakan awak. Tapi bagi Allah itu mudah. Wa linaj'alahu ayatan linnas. Allah akan menjadikan, atau ia ingin menjadikan engkau ayatan linnas, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Apa maksud tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia? Allah ingin mengajarkan manusia
bahwasanya kalau Allah mau, sekalipun tidak masuk di akal, bisa saja malah menciptakan Nabi Isa lahir tidak punya ayah, Nabi Adam saja tidak punya ayah, tidak punya ibu. Makanya Nabi Adam tidak dinasabkan. Coba Isa bin Maryam, kalau Adam kemana dinasabkan? Kemana dinasabkan Adam? Kemana? Tidak ada. Karena Nabi Adam itu puncaknya kasih akan dinasabkan. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang kekuasaannya. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan seseorang tanpa ayah, malah tanpa ayah dan ibu. Sekalipun menurut sunatullah, orang itu ada melalui perantaraan ayah dan ibu. Kemudian warahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami, sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan ini adalah perkara yang sudah diputuskan. Artinya apa? Ikut ada nego-nego lain. Pokoknya engkau sesudah ini akan punya anak. Jadi ini bukan tawaran. Jibril ketika itu datang bukan begini, kamu mau enggak kamu punya anak? Bukan begitu. Kalau begitu bisa mau, bisa tidak mau. Ini bukan bisa mau, bisa tidak mau. Ini ketentuan Allah. Kamu suka tidak suka, kamu harus terima. Nah, coba bayangkan bagaimana keadaan Maryam. Keadaan Maryam, seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang menjadi rujukan bagi wanita pada masa itu. Sehingga orang-orang dulu itu kalau ingin memotivasi anak penusinya, jadi Maryam tua. Contohnya Maryam tua. Artinya begitu mereka sangat memuliakan Maryam. Maryam itu adalah wanita yang terhormat. Coba bayangkan, wanita yang terhormat itu kini hamil, tidak balah kira. Bakil kira pandangan orang bukan. Itulah yang menjadi beban bagi Maryam. Makanya Allah ceritakan pada ayat berikutnya, fahamalathu fantabadat bihi makana qasiyya. Bismillah. Maka Maryam hamil, fantabadat bihi makanan qasiyya, makalah kemudian dia meninggalkan Baitul Maqdis. Kemana? Makanan qasiyya, pergi ke tempat yang jauh. Berjalan saja Maryam itu. Baru dah kadang awak nak bersuami, lampir melayan. Coba bayangkan, apalah kecil lah. Dan Maryam ketika itu mengalami beban double. Kalau wanita hamil pada umumnya punya suami, dia hanya lelah secara fisik. Psikisnya tidak lelah, fisiknya lelah. Kenapa? Kenapa psikisnya tidak lelah? Karena dia punya suami. Malah bisa jadi psikisnya gembira. Sekalipun fisik lama, tapi psikisnya di dalam sana. Tapi coba bayangkan Maryam. Coba bayangkan Maryam. Fisiknya lemah, psikisnya pun coba bayangkan tidak lagi.
Oh, itu ngeri Pak Ibu, itu ujian yang sangat berat. Makanya ini dari kisah ini kita bisa belajar ya. Seberat-berat ujian kita, tidak ada apa-apanya dengan ujian Maryam. Sabari ujian awak, lu sabari ujian Maryam lah. Ujian awak apa? Apa ujian awak? Cicilan 2 juta sebulan. Padahal itu ujian. Ada itu salah sudah betul. Seberat-berat ujian kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian Maryam. Seorang wanita yang solehah, dikenal sebagai wanita yang baik, jadi rujukan. Ternyata apa? Hamil. Tidak punya suami. Maka apa yang dilakukan oleh Maryam? Maryam ketika itu berkata, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, berarti lah sakit melahirkan kok, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia rasa sakit lah barek, lalat dia dak kuat berjalan naik, maka Maryam pun mencari pohon kurma, kemudian bersandar di pohonnya, bersandar. Kemudian di saat itu Maryam berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, sehingga aku menjadi sesuatu yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Bayangkan, sampai sekelas Maryam pun berkata seperti itu. Bisa kembali ujian. Alangkah baiknya kalau seandainya aku mati sebelum ini, sehingga orang tidak menyebut-nyebutku, orang melupakanku. Ada 2 tafsiran ulama Bapak Ibu terhadap kalimat Maryam ini. Maryam kan mengecek, dia kok mati sebelum kuat, sehingga tidak dibicarakan orang. Ada 2 penjelasan. Satu, karena ujian Maryam yang begitu berat, sehingga memang rasul-rasul tidak kuat sampai keluar kalimat kuat. Bayangkan wanita sekelas Maryam sampai mengucapkan ini. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kenapa Maryam bicara seperti ini? Justru itu sayangnya Maryam kepada manusia. Sehingga Maryam mengecek mereka, kok seandainya mati yang sebelum kuat, tentu tidak dibicarakan orang bodoh, tidak dipergunjingkan orang bodoh. Apa maksudnya? Maryam tidak ingin orang berdosa gara-gara dia. Maksudnya, kalau orang membicarakan Maryam, berdosa tak? Berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau Maryam wafat sebelum dia hamil ini, dia akan dibicarakan tak? Tidak. Itu kasih sayang Maryam kepada manusia. Dia saking eloknya Maryam, dia saking eloknya, saking baiknya, sampai dia mengatakan, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Kalau mati tentu tidak akan terjadi kok, dok. Tidak akan ada orang membicarakan yang tidak berdosa orang gara-gara dia. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Maryam kepada manusia. Nah, apa yang terjadi? Pada saat Maryam dalam keadaan seperti itu, maka di saat itu Jibril pun berkata lagi. Ya, Jibril berkata lagi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril berkata kepadanya dari tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah. Artinya Maryam di atas ini, di bukit. Jibril di bawah. Apa kata Jibril ketika itu? Allah tahzani,
Jangan kamu bersedih. Jangan kamu bersedih, wahai Maryam. Wahai Maryam, jangan kamu bersedih. Jangan bersedih. Seolah-olah ini adalah kalimat yang menunjukkan bagaimana hiburan. Allah tahzani, jangan bersedih. Artinya apa? Kamu tidak pantas bersedih, wahai Maryam. Anak yang kamu lahirkan ini bukan sembarang orang. Dan mestinya kamu gembira, kamu telah dipilih oleh Allah sebagai ibu dari anak ini. Makanya muncul kalimat Allah tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah menjadikan di bawah kakimu anak sungai. Sariya, anak sungai. Sariya itu artinya batang air ketek. Bentuk-bentuk bandar. Ya, bentuk-bentuk bandar. Padahal tadi tidak ada, sekarang diadakan. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, tusakin alaiki rataban janiyah, maka dia akan menjatuhkan buah-buahan kurma yang sudah masak. Jadi Allah melalui Jibril ketika itu berkata, wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Padahal kalau dipikir-pikir Pak Ibu, bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang nifas, baru saja melahirkan, sedang lemah, sedang lelah, sedang letih, malah ia itu habis tenaga tu. Tak boleh mencuba lah. Tak boleh mencuba dah. Cuma nampak yang bentuk itu. Sebab Abo lampai kali mengawalan orang rumah Malayat. Abo maju semangat. Ayo cuba. Ya. Alhamdulillah itulah perjuangan perjuangan ibu. Ya. Perjuangan perempuan. Perjuangan istri kita ketika melahirkan. Nah, bayangkan wanita yang baru saja melahirkan, diperintahkan oleh Allah, goyangkan pohon kurma itu. Dipikir-pikir, malu ada tenaga. Tapi Maryam tidak banyak cincong, Bapak. Tidak digoyangkan saja. Tusakit alaiki rataban janiyah. Maka akan gugur buah kurma yang sudah masak. Artinya apa? Sebenarnya kurma yang jatuh ini bukan jatuh karena tenaganya Maryam, bukan. Bagaimana mungkin pohon kurma yang begitu besar akan jatuh buahnya digoyang oleh seorang perempuan tangannya? Pedusi itu saja sudah lama, ditambah lo baru sudah melahirkan, berarti kan tambah lama itu. Laki-laki saja untuk menggoyang kurma itu para juga 8 bulan, 6 bulan. Badago badannya. Tak model-model aku mungkin tak 10 lah. Abang bisa tu. Aku seorang Maryam. Jadi sebenarnya buah kurma itu jatuh bukan goyangan Maryam. Tapi Allah yang mengatakan, wahai Maryam, aku akan jatuhkan kurma itu, cuma kamu ikhtiar, tolong kamu goyangkan, nanti saya jatuhkan. Sebenarnya bisa saja Allah jatuhkan buah kurma itu tanpa digoyangkan sedikit pun. Tapi Allah tidak mau begitu. Artinya apa? Berusaha itu perlu, Bapak Ibu. Perlu berusaha. Berusaha itu perlu. Tidak boleh kita semata-mata menunggu pertolongan saja tanpa berikhtiar. Malah sampai kepada tingkat mukjizat sekalipun tetap disuruh berusaha. Nabi Musa AS, tongkat beliau bisa membelah lautan. Sebenarnya bukan Nabi Musa yang bisa, itu Allah yang membelahkan.
Tapi Allah menginginkan Musa mengayunkan tongkatnya. Bisa tidak Allah menjadikan laut terbelah tanpa melibatkan Nabi Musa? Bisa atau tidak? Bisa saja. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah ingin ada ikhtiar. Disebut pelayanan awak Bapak Ibu. Awak jangan biasa menunggu keajaiban. Menunggu keajaiban datang dari langit. Awak berdoa salah. Mudah-mudahan dibantu sewa diringan sewa di Allah. Dah cukup seperti itu. Sampai Maryam sekalipun wanita yang sangat lemah tetap diperintahkan untuk berusaha. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan pada malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.